Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kursus Matematika Instan. Oke, di video part 3 ini kita akan membahas materi persamaan trigonometri untuk fungsi yang tangen. Nah, rumusnya apa kalau persamaan tangen itu? Ini adalah rumus persamaan tangen ya. Jadi simple saja, hanya ada satu rumus saja. Jika tan X sama dengan tan alfa, maka X-nya sama dengan alfa plus minus K dikali 180 derajat. Jadi kalau tangen atau tan, dia dikalinya sama 180 derajat. Kalau sin sama cos, itu dikalinya dengan 360 derajat. Oke, biar lebih jelas ya, kita lihat contoh yang pertama dulu. Ya, ini adalah contoh soal yang pertama. Kita disuruh menentukan nilai X pada interval 0 sampai 360 derajat dengan persamaan tan X sama dengan tan 24 derajat. Oke, kita coba jawab ya. Kita tulis ulang pertanyaannya. Pertanyaannya adalah tan X sama dengan tan 24. Berarti kita dapatkan alfanya adalah 24 derajat. Sehingga persamaannya untuk mencari X, tinggal X sama dengan 24 derajat plus minus K dikalikan dengan 180 derajat. Jadi gampangnya kalau udah sama-sama tan, ini tinggal kita coret gitu tannya. Jadi sisanya tinggal X sama dengan 24 derajat plus minus K dikali 180 derajat. Oke, kemudian kalau sudah seperti ini, tinggal kita tentukan kalau K-nya 0, nilai X-nya berapa, kemudian kalau K-nya 1, X-nya berapa, dan K-nya 2, X-nya berapa, dan seterusnya. Kalau K-nya 0, berarti nilai X-nya itu adalah 24 derajat. Jadi kita tinggal melihat alfanya saja. Ini alfanya, gitu ya. Oke, kemudian kalau K-nya 1, kan di sini ada 2 nilai X nanti. Nah, kalau K-nya 1 berarti jadinya persamaan yang ini menjadi X sama dengan 24 derajat plus minus 1 dikali 180 derajat gitu ya. Kemudian ini dibagi menjadi 2. Untuk X yang pertama tinggal 24 ditambah sama 1 kali 180 yaitu 180 derajat. Kemudian yang X2 berarti 24 derajat dikurang 180 derajat gitu ya. Nah, 24 ditambah 180 ini kita dapatkan 204 derajat. Kemudian 24 derajat dikurangi 180 derajat itu dapat min 156 derajat. Berarti X1 nya tadi 204 derajat, kemudian X2 nya adalah min 156 derajat gitu ya. Oke, kemudian kalau K nya sama dengan 2, ada 2 lagi nilainya. K nya sama dengan 2 berarti X sama dengan 24 derajat plus minus 2 dikali 180 derajat gitu ya. Berarti X sama dengan 24 derajat plus minus 2 kali 180 yaitu 360 derajat. Oke, kita bagi 2. Untuk X yang pertama sama dengan 24 derajat ditambah dengan 360. Kemudian yang kedua, X yang kedua 24 derajat dikurang 360 derajat gitu ya. Nah, ini didapatkan 384 derajat. Kalau yang X2 kita dapatkan min 336 derajat. Oke, berarti ini X1 nya adalah 384 derajat dan satu lagi adalah min 336 derajat. Nah, ini kita sudah tidak memenuhi ya untuk K sama dengan 2, berarti nggak usah kita lanjutin nih. Berarti ini udah TM, sudah TM,
ini juga sudah TM. Jadi yang masuk ke dalam himpunan penyelesaian hanya 24 dan 204 derajat. Jadi bisa kita tuliskan himpunan penyelesaiannya adalah 24 derajat dan 204 derajat. Oke, ini untuk contoh yang pertama. Kemudian kita lanjut ke contoh berikutnya. Ya, ini adalah contoh yang kedua. Kita disuruh menentukan nilai X dengan interval 0 sampai 360 dari persamaan tan X sama dengan min 1. Oke, kita coba jawab ya. Tan X sama dengan min 1. Berarti langkah pertamanya kita harus mengubah min 1 ini menjadi tan berapa. Nah, ini langkah pertamanya kita harus mengubah min 1-nya. Dengan cara apa? Dengan cara sudut berelasi. Kita harus mengingat mengenai materi sudut berelasi. Dan tentunya juga dengan tabel sudut istimewa. Kita tampilkan saja. Ya, ini adalah tabel sudut istimewa dan juga sudut berelasi. Oke, ini kita tulis ulang aja. Tan X sama dengan tan berapa nih yang nilainya min 1. Oke, tan yang negatif itu adanya di kuadran 2 ya. Kuadran 2 tannya bernilai negatif, dan satu lagi ada di kuadran keempat. Kuadran keempat ini juga tannya bernilai negatif. Oke, kita pilih salah satu saja. Kita pilih yang di kuadran 2 saja. Nah, karena di kuadran kedua, maka rumus yang kita gunakan adalah rumus yang 180 dikurangi alfa. Oke ya. Berarti ini tan 180 dikurangi alfa. Alfanya apa? Tinggal kita lihat tan berapa yang nilainya 1. Ternyata tan yang nilainya 1 adalah tan 45 derajat. Berarti ini dikurang dengan 45 derajat. Gitu ya. Sehingga didapatkan tan X sama dengan tan 135 derajat. Kemudian kalau sudah sama-sama tan, tinggal kita coret nih. Berarti tinggal masukkan ke rumus. Nah, rumusnya itu apa? Rumusnya adalah X sama dengan alfa, yaitu 135 derajat, plus minus K dikalikan dengan 180 derajat. Oke, kita pindah ke samping ya. Untuk K-nya sama dengan 0, X-nya berapa? Kemudian untuk K-nya sama dengan 1, itu berapa nilai X-nya? Kalau K-nya 0, kita dapatkan nilai X-nya yaitu 135 derajat gitu ya. Kemudian kalau K-nya sama dengan 1, kan nilai X-nya ada 2 nih. Untuk X yang pertama berarti 135 ditambah dengan 1 kali 180, yaitu 180. Berarti 135 ditambah dengan 180 itu dapat 315 derajat gitu ya. Jadi untuk yang X pertama tinggal kita tambah, kemudian untuk X yang kedua berarti tinggal kita kurang 135 dikurang dengan 180, kita dapatkan negatif 45 derajat. Oke, seperti itu ya. Kemudian kalau misalkan K-nya kita ganti nih menjadi 2, coba kita cek. Berarti ada X1 dan ada X2 ya. Nah, X1 nya berapa? Berarti 135 plus minus 2 kali 180 ya. Karena K-nya kita ganti 2 nih. Berarti gimana nih? 135 derajat plus minus 360 derajat gitu ya. Kemudian ini ada 2. Untuk X1-nya berarti 135 ditambah dengan 360. Kemudian untuk X yang kedua berarti 135 dikurang dengan 360 derajat. Oke, ini kita dapatkan 495
derajat ya. Kemudian X2 nya berarti kita dapatkan min 225 derajat. Oke, X1 nya 495 derajat. Kemudian untuk X2 nya yaitu min 225 derajat. Nah, berarti yang masuk ke dalam himpunan penyelesaian itu ada 135, ada 315. Sudah ya, cukup ya. Berarti yang lainnya ini tidak memenuhi karena dia berada di luar interval yang ditanyakan di soal. Berarti kita dapatkan himpunan penyelesaiannya yaitu 135 derajat dan juga 315 derajat. Oke, ini adalah contoh yang kedua dari persamaan tangan. Ya, sekian video persamaan tangan ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.